Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga harimu menyenangkan ya. Nah, di sini perkenalkan nama saya Fajar Ramadan dari SD 19A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema yang berjudul ekosistem, subtema komponen ekosistem, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, pembelajaran pertama kelas 5 semester 1. Untuk lebih lanjutnya, silakan teman-teman simak dan catat apa yang penting yang telah saya sampaikan. Di sini kita akan membahas apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi teman-teman semua bisa lihat gambar yang sudah tertera di sini ya. Dan pengertian ekosistem menurut para ahli yaitu A.G. Tansley 1935, ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau dalam bahasa Inggris merupakan species diversity. Pada ekosistem yang memiliki struktur kompleks, maka akan terdapat keanekaragaman spesies yang cukup tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksudkan adalah yang berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke dalam komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas komponen biotik, makhluk hidup, dan komponen abiotik. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem disebut ekologi. Dalam suatu ekosistem, hubungan antar komponen berlangsung sangat erat dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, gangguan atau kerusakan pada salah satu komponen dapat menyebabkan kerusakan seluruh ekosistem. Jadi, teman-teman harus pahami komponen ekosistem itu terbagi dua, antara biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera ya. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup seperti udara, air, dan cahaya matahari. Di sini juga teman-teman bisa dilihat gambarnya yang abiotik. Nah, komponen ekosistem biotik dan abiotik ini tentunya saling berinteraksi ya. Ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu yaitu makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Populasi, kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Komunitas, populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Sangat menarik sekali ya pembelajaran hari ini. Nah, kawan-kawan, bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu baik berupa tumbuhan maupun hewan lainnya. Nah, sekarang perlu kawan-kawan pahami jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan, daun, batang, buah, biji, bijian, dan akar atau umbi-umbian. Itu yang bisa dimakan dalam tumbuhan. Sedangkan hewan yang bisa dimakan adalah daging, ikan, tulang, dan serangga. Nah, itu jenis makanan hewan yang
dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang penggolongan hewan dan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Perlu teman-teman ketahui dan teman-teman lihat, di sini ada katak, kanguru, keledai, kuda, dan kura-kura. Katak, jenis makanannya serangga kecil, kelompok hewannya karnivora. Kanguru, jenis makanannya tumbuhan, rumput, dan semak belukar. Kelompok hewannya yaitu herbivora. Keledai, jenis makanannya sayur mayur. Kelompok hewannya herbivora. Kuda, jenis makanannya rumput. Kelompok hewannya herbivora. Kura-kura, tumbuhan dan sayuran hijau. Kelompok hewannya yaitu herbivora. Nah, sekian pemaparan materi dan penjelasan materi tentang ekosistem, komponen ekosistem dari saya. Semoga teman-teman semua bisa menyimak dan bisa bermanfaat ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.